Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah waliullah yang namanya tertulis di Lauhil Mahfuz sebagai penghuni neraka. Banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini, mohon didengarkan dan difahami agar kita bisa ambil pelajaran yang bermanfaat ini. Ada seorang sufi dari kalangan tokoh tasawuf yang bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau dalam kalangan tokoh tasawuf termasuk wali min auliyaillah. Suatu ketika malaikat melihat namanya di lembaran kitab Lauh Mahfuz ada dalam deretan penghuni neraka. Melihat hal tersebut malaikat merasa kasihan dan mendatangi Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Malaikat berkata, "Wahai Abdul Aziz, untuk apa engkau ibadah sedemikian rupa sedangkan aku lihat namamu di lembaran Lauh Mahfuz sebagai penghuni neraka? Bagaimanapun ibadahmu tetaplah akan masuk neraka." Abdul Aziz menjawab, "Wahai malaikat, surga dan neraka bukan urusanku, aku diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Apakah aku masuk surga atau neraka itulah haknya Allah." Kemudian malaikat kembali ke Lauh Mahfuz dan dilihat namanya telah dirubah oleh Allah menjadi penghuni surga. Lantas malaikat kembali menemui Abdul Aziz dan berkata, "Wahai Abdul Aziz, ada kabar gembira, baru saja aku melihat namamu oleh Allah dirubah menjadi penghuni surga." Abdul Aziz menjawab, "Alhamdulillah, tapi sekali lagi malaikat, surga dan neraka bukan urusanku, aku beribadah hanya untuk menggapai ridho Allah. Kalau dia ridho aku di neraka, yaitulah tujuanku, ridho Allah." Malaikat pun takjub dengan keikhlasan Abdul Aziz dalam beribadah dan berkata, "Wahai Abdul Aziz, ikhlasmu inilah yang membuat Allah ridho dan merubah namamu menjadi penghuni surga." Abdul Aziz bertanya kepada malaikat, "Kalau ikhlasku tadi yang membuat Allah ridho kepadaku, lalu kira-kira dosa apa yang membuat Allah murka kepadaku sehingga namaku tertera sebagai penghuni neraka?" Kemudian malaikat bercerita, "Ingatkah ketika engkau masih kecil ketika umurmu sekitar 15 tahunan, ketika engkau tidur di kamarmu, engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju tempat tidurmu untuk menyuruhmu membeli sesuatu di pasar. Karena engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju kamarmu, lalu engkau pura-pura tidur padahal engkau sudah bangun agar engkau tidak disuruh pergi ke pasar. Ketika ibumu membuka pintu kamarmu dan melihatmu masih tidur, ibumu merasa kasihan dan tidak jadi menyuruhmu ke pasar. Sebab engkau bohongi ibumu, Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan mencatat namamu sebagai penghuni neraka." Mendengar cerita malaikat tersebut, Abdul Aziz pun beristighfar memohon ampun kepada Allah. Semenjak kejadian tersebut Abdul Aziz Ad-Dabbagh di sisa umurnya tidak pernah berceramah kecuali tentang berbakti kepada orang tua. Setiap orang yang datang kepada beliau selalu diwasiatkan untuk berbakti kepada orang tuanya. Mari kita merenung sejenak, padahal beliau hanya pura-pura tidur. Lalu bagaimana yang sampai membentak ibunya? Bagaimana yang sampai memasangkan wajahnya kepada ibunya? Yang mengeraskan suaranya di depan ibunya? Yang sampai tidak memberi nafkah? Dan bahkan yang sampai membuat menangis ibunya? Bagaimana kira-kira nasibnya? Mari kita belajar bersama-sama untuk lebih berbakti kepada orang tua kita baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Jangan meremehkan dosa kecil, dikhawatirkan di situ ada murkanya Allah. Jika tangan kita masih sulit untuk berbuat baik padanya, maka ringankanlah lisan kita untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Semoga cerita ini bermanfaat untuk diri kita dan lingkungan sekitar. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa orang tua kita. Amin. Wallahu a'lam bishawab.